Pagi, Ibu. Semua bisa dengar Ibu pun suara kok? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Ya. Pagi ini kita mau mulai dengan bimbingan kelompok. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Nanti satu orang pimpin kita di dalam doa. Coba Rince pimpin kita di dalam doa ya. Ayo, silakan. Baik teman-teman serta Ibu Guru, mari kita menghadap Tuhan dan doa. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Semua baik? Baik, Ibu. Oke, kita mulai saja ya. Mulai saja kegiatan kita. Hari ini kita mau masuk dalam bimbingan kelompok. Jadi pagi ini Ibu berharap kalian dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang fresh. Semua sehat kan? Sehat, Ibu. Nah, topik kita hari ini adalah etika pergaulan dengan teman sebaya. Ibu share screen ya. Etika pergaulan dengan teman sebaya. Ada yang bisa jelaskan di Ibu, teman sebaya itu yang seperti apa? Banyak teman sebaya membawa pengaruh positif bagi kita. Iya. Teman sebaya itu artinya teman yang seumuran dengan kita, maksudnya yang sebaya. Contohnya seperti kalian ini, teman sebaya, satu umur, satu kelas. Tujuan dari topik layanan ini adalah agar peserta didik dapat memahami norma-norma dalam masyarakat, dapat bersosialisasi dan bergaul dengan teman sebaya sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Ibu lanjutkan ya. Nah, pengertian, yang pertama pengertian. Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, hukum, dan lain-lain. Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Nah, kita lanjutkan. Untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana bentuk pergaulan remaja yang mungkin juga sedang Anda alami sekarang adalah sebagai berikut. Di sini Ibu mau jelaskan tentang bagaimana bentuk pergaulan remaja. Yang pertama itu pergaulan persahabatan. Pergaulan ini sifat hubungannya itu hanya sebatas teman. Yang di dalamnya itu ada kesamaan antara kesamaan sekolah, hobi, tempat tinggal, terus pekerjaan, latar belakang, status sosial ekonomi. Yang kedua, itu pergaulan percintaan. Pergaulan percintaan itu, masa remaja itu ditandai dengan mulai matangnya. Terjadi perubahan-perubahan organ fungsional. Yang pertama itu, ini kan kita sudah besar semua, jadi kita sudah harus mengerti ya di sini. Jadi organ-organ reproduksi dan postur tubuh itu sudah berubah. Perubahan-perubahan itu dapat menimbulkan, kalau dalam biologi kan itu dipelajari, hasrat libido. Nah, seperti pada lawan jenisnya. Di situ kalau pergaulan percintaan itu kalian sudah mulai lihat cewek, aduh ini mana cantik, tolong salam dong kasih dia. Nah, aduh ini nyung ganteng, aduh. Nah, seperti itu. Selanjutnya 8 cara untuk membina persahabatan. 8 cara untuk membina persahabatan.
Yang pertama, hargailah sahabatmu. Saling menghargai di situ. Nah, di sini kita lihat bahwa pikirkanlah apa yang dapat kamu berikan kepada sahabatmu, bukan apa yang dapat kamu peroleh dari persahabatan. Terus, jangan bersahabat hanya demi memperoleh kesenangan. Karena jika demikian, kamu bukanlah sahabat sejati. Ya. Hargailah sahabatmu seperti kamu ingin dihargai. Jadi kalau saling menghargai itu penting dalam sebuah persahabatan. Ya. Yang kedua, hargailah dia apa adanya. Dia apa adanya itu menerima apa adanya sahabatmu. Jangan menuntut sahabat kita untuk bereaksi dengan cara yang sama seperti yang biasa kita lakukan. Jadi kita harus bisa menerima dia apa adanya. Yang kedua, hargailah dia apa adanya, termasuk juga keputusan yang dia ambil yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Ketiga, mempunyai sikap mau mengerti. Dalam membina hubungan yang baik, sudah seharusnya kita mau mengerti keadaan orang lain tanpa pandang bulu. Artinya, kita harus menghindari sikap acuh tak acuh atau sikap tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kita juga harus bisa mengerti keadaan orang lain. Ya, seperti itu. Keempat, mau memberikan pujian. Memberikan pujian yang sesuai dengan keadaannya. Artinya, tanpa dibuat-buat, akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita. Meskipun pujian yang kita berikan itu dalam bentuk sekecil apapun. Oleh karena itu, dalam rangka membina hubungan yang baik antar sesama teman, sebaiknya kita jangan pelit memberikan pujian. Yang kelima, mau memberikan motivasi. Ada yang tahu, ada yang bisa berikan contoh bagaimana kita memberikan motivasi terhadap sahabat kita. Jadi ada baru potong kasih motivasi supaya dia lebih baik dari sebelumnya. Ya, betul. Kalau dia punya masalah, belajar, motivasi dia, ini ada tuh ya, kalau dia punya masalah, kita kasih dia motivasi supaya dia bangkit lagi. Betul. Nah, di sini sama kan dengan yang ibu buat. Ketika teman kita mengalami masalah, sebagai teman yang baik, tentunya akan memberikan motivasi sehingga teman kita tadi itu kembali tumbuh rasa percaya dirinya. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sebaiknya kita harus pandai-pandai memberikan motivasi, khususnya kepada teman kita yang sedang mengalami suatu masalah. Yang keenam, tidak bercanda keterlaluan. Kalau kita bersenda gurau, maksudnya kalau kita bercanda, kalau bahasanya kita, kalau kita main gila, seperti itu. Hal-hal yang kecil mungkin tidak masalah, tapi kalau sudah di luar batas, maka hubungan persahabatan kita itu bisa retak. Iya, seperti itu. Yang ketujuh, menjadi pendengar yang baik. Hormati sarannya teman dan dengarkan apa yang sahabat ungkapkan. Ambil sisi positifnya sebagai kritik yang membangun kepribadian yang berbeda antara kita dan sahabat akan dapat menjadi pelengkap satu sama lain. Tetapi bukan berarti kita harus menceritakan segala hal kepada sahabat. Nah,
Nah, yang ke-8 yang terakhir, jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Sahabat sejati selalu menepati janji, memegang amanah, dan pandai menyimpan rahasia. Nah, seperti itu yang Ibu jelaskan tadi. Kalau sudah jadi pendengar yang baik, itu ceritanya sampai ke kita, jangan sampai ke orang lain lagi. Karena apa? Kita harus pandai menyimpan rahasia teman kita. Terus, ketika ada konflik di antara persahabatan, dapat diselesaikan dengan saling terbuka. Terus, memaafkan memang tidak gampang, tapi memaklumi bahwa setiap orang dapat membuat suatu kesalahan dan demi kebaikan dan menjaga persahabatan agar tetap utuh. Seperti itu. Nah, etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan, Ibu kasih sini, catat baik-baik ya. Yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. Keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Jadikanlah sikap solidaritas semua di antara teman, seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. 6. Hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama atau tidak normal. Ketujuh, jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, atau pemecahan masalah-masalah yang dihadapi baik oleh pribadi masing-masing maupun oleh bersama. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Jika teman sebaya membawa pengaruh positif, apakah teman yang sudah sebaya membawa pengaruh negatif? Apakah teman sebaya membawa pengaruh positif? Terus teman yang tidak sebaya membawa pengaruh negatif? Gitu? Iya. Oh, tidak. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu, Adinda. Nah, kalau teman sebaya kita itu membawa pengaruh positif, ada juga teman yang tidak sebaya, mungkin yang di atas umur kita. Contoh, kita berteman di gereja atau di tempat mana ya, di lingkungan kita, ada orang yang lebih tua, maksudnya yang tidak sebaya dengan kita, yang mungkin sudah umurnya sudah di atas kita, tapi kita anggap dia itu sebagai teman. Nah, kalau yang membawa pengaruh negatif itu bukan tergantung dia sebaya dengan kita atau tidak, tetapi kalau dia membawa pengaruh negatif itu contohnya mungkin pergaulannya itu kurang bagus. Kita sudah lihat dia ini orang suka minum minuman keras. Ini orang suka merokok, ini orang suka berkelahi di dalam kampung. Kita kan sudah bisa lihat itu. Jadi walaupun dia sebaya dengan kita, tapi dia punya sifat yang seperti itu tandanya dia punya pengaruh negatif terhadap kita, sekalipun dia sebaya. Seperti itu. Terima kasih banyak buat pertemuan kita siang ini. Ibu percaya bahwa yang sudah kita bahas hari ini menjadi pegangan buat kalian, sehingga kalian bisa menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang terbaik ke depannya. Oke, sebelum tutup layanan kita pada siang ini, satu orang tolong pimpin kita di dalam doa. Coba Adinda bisa pimpin kita di dalam doa? Bisa, Ibu. Ya, silahkan. Baik teman-teman, serta Ibu Guru, mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Oke, sampai jumpa. Nanti kalau ada pertemuan lagi, Ibu akan infokan lewat WA grup ya.
Iya, Ibu. Ya, Bu. Oke, selamat Ya, siang. Ibu.